Selamat pagi. Kita akan mencoba melihat apa yang akan menjadi topik kita. Topik kita ialah seperti ini pada pagi ini, yaitu topik kita mengenai komisi. Komisi, nah ini apa arti komisi ini? Often employees are paid on commission. A commission is an amount based on a percentage of sales that is paid to a person. Jadi komisi, sering pegawai itu dibayar berdasarkan komisi. Komisi adalah jumlah persentase dari penjualan yang dibayarkan kepada seseorang. If a person is paid only on commission, it is referred to as a straight commission. Sometimes a person receives a salary in a commission. The purpose of a commission is to encourage the person to make more sales. Jadi terkadang ada perusahaan yang membayar gaji karyawannya hanya berdasarkan komisi. Nah, inilah yang disebut dengan straight commission atau komisi langsung. Nah, tetapi ada juga perusahaan yang memberikan gaji dan juga memberikan komisi kepada karyawannya, khususnya bagian penjualan. Sekarang pertanyaannya, kenapa perusahaan memberikan komisi? Komisi diberikan perusahaan untuk menambah kinerja agar karyawan lebih bersemangat dalam bekerja. Nah, ini kita lihat. To find the commission, multiply the amount of sales by the commission rate. Ya, untuk mencari nilai komisi, kalikan jumlah penjualan dengan tarif komisi. Example, a real estate salesperson receives a 3% commission on all the sales he makes. Find his commission if he sells a home for $146,000. Solution, multiply 3% times $146,000 equals 0.03 times $146,000 equals $4,380. Ya, sebagai contoh, seorang sales perumahan menerima komisi 3% dari semua penjualan yang dilakukannya. Carilah komisi kalau dia menjual sebuah rumah sebesar $146.000. Solusinya tinggal kita kalikan saja 3% kali 146, atau 3% ini sama dengan 0,03 sama dengan 146.000 sama dengan $44.380. Example, a salesperson is paid a weekly salary of $840 and a 6% commission on all weekly sales over $1,000. If the total of his sales is $1,546, find his gross pay. Solution. First, find the amount of sales over $1,000. $1,546 to $1,000 equals $546. Second, find his commission on that amount. 6% times $546 equals 0.06 times 546 equals $32.76. Third, add his salary and commission to get his gross pay. $840 plus $32.76 equals $872.76. His gross pay is $872.76. Ya, oke. Sebagai contoh berikutnya, seorang salesman di ini contoh yang ada gaji, ada komisi. Dibayar gajinya per minggu 840. Komisinya 6%. Penjualan 6% diperolehnya kalau dia berhasil menjual lebih dari 1.000. Kalau total penjualannya 1.546, berapakah gross pay? Gross pay ini artinya gross, kotor, gaji kotornya. Jadi gaji yang belum dipotong pajak dan lain-lain. Pertama, 1.000 kan tadi aturannya 6%, kalau lebih dari 1.000 kita kurangkan dulu total penjualan dikurang 1.000, baru setelah kita kurangkan dapatnya segini,
Kemudian kita kalikan komisi, tarik komisinya dengan total penjualan, dapatlah segini. Ketiga, kita tambahkanlah, karena yang ditanya carilah gaji kotor, berarti total gaji ditambah komisi. Ini gaji, ini komisi, dapatlah inilah gross pay dia, 872,76. Example, a salesperson receives a commission for her sales based on the following scale: 8% on all sales, 5% on all sales between $100,000 and $200,000, 3% on all sales over $200,000 if her total sales were $320,000. Find her gross pay. Solution: first, find 8% of $320,000. 8% times $320,000 equals 0.08 times $320,000 equals $25,600. Next, find 5% over. Then find 3% of the amount over $200,000, $320,000. $200,000 equals $120,000, 3% times $120,000 equals $3,600. Nah, berikut ini ada contoh. Salesman atau pegawai menerima komisi bertingkat. Jadi hal ini sering dilakukan perusahaan khususnya untuk memacu bagaimana karyawan bisa bekerja lebih keras. Tingkatan atau skala yang diberikan perusahaan di contoh ini ada 8% dan 5%. Kalau dia 8% itu diberikan pada semua penjualan. Kalau dia 5% itu penjualan di antara $100 yang ini hingga $200. Kemudian ada lagi komisi 3% kalau dia melewati $200. Nah, di contoh ini dia menjual hingga $320. Pertanyaan, berapa gaji kotornya? Pertama tentunya kita kalikan dulu, karena peraturan di perusahaan tersebut keseluruhan penjualan memperoleh 8%, kita kalikan ke totalnya. Dapatlah segini, 25,600. Kemudian 5% 100. Jadi 5% kali 100 dapatlah 5.000. Kemudian 3% lebih dari 200. Berarti 320 kurang 200. Dapat segini. Kalikanlah dengan 3%, dapatlah sekian. Ini. Maka total gaji dari karyawan atau bagian salesman tersebut adalah komisi dari 8% ditambah komisi dari 5% tambah komisi 3%. Inilah hasilnya. Jadi sering perusahaan melakukan atau memberikan komisi bertingkat-tingkat seperti ini untuk memacu karyawannya agar lebih gigih lagi bekerja. Yang paling sering seperti ini adalah karyawan di bagian penjualannya. Harus kalian ingat, karena kalau bagian penjualan tidak dirangsang dengan motivasi seperti komisi, penjualan biasanya akan melempem, ya. Karena kalau gaji saja tidak cukup biasanya, karena mereka harus diberikan peraturan khusus mengenai komisi. Bahkan ada perusahaan yang memberikan insentif tambahan untuk bagian penjualan. Nah, secara umum penghitungan komisi biasanya komisi adalah total penjualan dikali dengan tarif komisi atau rate komisinya. Sehingga kalau ditanya rate komisi, maka komisi dibagi total penjualan. Kalau ditanya total penjualan, maka komisi dibagi tarif komisi. Kita lihat contoh soal berikut ini. Example, if a real estate agent receives a 2% commission of $1,120, what was the price of the house that she sold? Solution, in this case, you need to find the base, and so B equals PR or total sales equals commission rate equals 1,122% equals. The house was sold for $56,000. Example, A furniture. Ya, oke.
Di sini ada seorang agen perumahan. Dia diberi 2% komisi dari penjualan rumah seharga 1.120. Yang ditanya, berapa harga rumah? Jadi kalau harga rumah itu sama dengan total sales, total penjualan dia. Jadi yang ditanya artinya adalah total penjualan. Maka total penjualan komisi dibagi tarif komisi, rate komisinya. Maka di sini kita dapat lihat 1120 dibagi 2%. Nah, ini harusnya ada tanda bagi ya, karena ini terpotong waktu mengetiknya, maka tidak ada tanda baginya. Nah, ya. Oke, dapatlah 1120 dibagi 0,02, inilah hasilnya. Maka harga rumah atau total penjualan si salesman adalah ini. Berikutnya kita lihat contoh lagi. Example, a furniture salesperson sold a living room suite for $6,520 and received a commission of $847.60. What was the commission rate? Solution, in this case, you need to find the rate, and so R equals PB or rate equals commission total sales equals $847 $6,520. 0.60 equals 0.13 or 13%. Hence the salesperson was paid a 13% commission rate on the item. Ya, contoh berikut ini ada seorang salesman. Dia bisa menjual dengan seharga $65.20. Kemudian dia menerima uang atau komisi sebesar ini. Yang ditanya, berapa sebenarnya tarif komisi atau persen komisi dia? Maka dalam mencari persen komisi, maka kita peroleh itu total dibagi total komisi dibagi total penjualan. Nah, ini juga hilang tanda baginya ya. Ini waktu pengetikannya saya yang salah, ini harusnya ada tanda bagi. Maka tingkat persentase komisi ini 847 bagi 6520, maka dapat kita lihat sama dengan 0,13 atau 13%. Maka persen komisi si salesman tersebut adalah 13%. Oke, berikutnya ada latihan. Ini kalian kerjakan latihannya, biar saya bacakan supaya lebih mengerti ya. Practice. 1 Ming Lang receives a weekly salary of $850 plus a 3% commission on all sales. If he sold $4,325 last week, find his gross pay. Ya, di sini diketahui gaji mingguan ini. Gaji mingguan ini gaji dia 1 minggu. Komisi, persen komisinya ini. Total penjualan ini. Ditanya, carilah gaji. Oke. Nomor 2. 2 Brandy Wilson receives a 5% commission on sales up to $10,000 and an 8% commission on sales over. If she sold $13,350 worth of merchandise last week, find her gross pay. Ya. Di sini persen komisi 5%. Kalau menjual sampai 10.000. Dan dia akan memperoleh lagi komisi 8% kalau over, berarti lebih dari 10.000. Nah, total penjualan dia adalah 13.350. Carilah gaji kotor salesman tersebut. Nomor 3. 3 Ted Williams receives a 10% commission on all sales less returns. If he sold $18,256 worth of merchandise last week and $475 worth of merchandise was returned, find his gross pay. Ya, For Anita di Lopez. sini ada seorang salesman juga.
dia menerima komisi sebesar 10% dari semua penjualan. Tetapi ada di sini kata less return, dikurangi dengan pengembalian barang. Nah, jadi kadang-kadang barang yang sudah dijual itu dikembalikan dan perusahaan wajib menerima kalau memang sudah ada perjanjian sebelumnya. Contohnya di sini, dia menjual sebesar 18.256. Kemudian ada pengembalian sebesar 475. Carilah gaji dia. Nah, jadi tentu kalian harus pahami. Tadi aturannya 10% dari semua penjualan bersih. Berarti pendapatan dikurangi pengembalian baru kalikan dengan komisi. Kita lanjut lagi. Foranita Lopez receives $1,200 a month plus 4% of all sales over $9,000. If she sold $15,230 of merchandise last week, find her gross pay. Ya, ini di sini ada menerima katakanlah gaji untuk 1 bulan ditambah 4% dari penjualan kalau lebih dari 9.000. Nah, dia berhasil menjual 15.230. Berapa pendapatannya? Lanjut lagi. 5 Hector Rodriguez receives a commission based on the following scale: 6% on all sales, 4% on all sales over $5,000 up to $10,000, 2% on all sales over $10,000 if he sold $18,275 worth of merchandise last week. Find his gross pay. Ya, di 6 sini Maura O'Reilly. ada orang menerima komisi berdasarkan skala atau komisinya bertingkat. 5% kalau dia berhasil menjual sampai 10.000. 7% kalau lebih dari 10.000. Dan kalau dia lebih dari 20.000, dia akan dapat 9% lagi tambahan. Nah, total penjualannya adalah 24.300. Hitunglah gaji kotornya. Kita lanjut lagi. 7 TILU receives a regular salary of $500 a week plus a 61.5% commission on all sales. If she sold $2,623 worth of merchandise, find her gross pay. Ya, dia seseorang gaji tetapnya 500 per minggu. Ditambah ini 6,5, ditambah 6,5% komisi dari semua penjualan. Jika dia berhasil menjual 2623, carilah berapa pendapatan kotornya. Contoh latihan selanjutnya. 8 Sean McMurray earns a 5% commission on all sales. Last week his gross pay was $326.15. How much merchandise did he sell? Ya, berikut ini dia memperoleh komisi 5% penjualan, ya kan, dari semuanya. Pendapatannya minggu lalu itu 326,15. Yang ditanya berapa total penjualan? Kita lanjut lagi. 9 Tiffany Jenkins sold a home for $64,875. If her commission was $1,816.50, find the rate. Ya, di sini contoh soal yang ini dia inilah total penjualannya. Ini jumlah komisinya. Yang ditanya persentase komisinya. Latihan terakhir. Jose Hernandez earns a commission of 121/2%. If his gross pay was $7,227.50, how much did he sell? Ya, ada seseorang memperoleh komisi
sebesar 12,5, ini 12,5% ya. Jika pendapatannya sebesar sekian, berapa total penjualan? Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran lain, yaitu payroll deductions. When you work for another person, you seldom receive a paycheck for your gross pay. Employers are required security contributions, Medicare, state income tax, and ya, local. ini topiknya mengenai pemotongan gaji. Jadi kalau kita sudah bekerja pada perusahaan, gaji yang ditawarkan perusahaan itu adalah gaji kotor. Gaji kotor artinya gaji yang diberikan pemotongan-pemotongan. Pemotongan, ada pemotongan yang resmi dari pemerintah, ada pemotongan yang memang dibuat oleh kebijakan perusahaan tersendiri. Potongan yang resmi dari pemerintah misalnya tax atau pajak, ya. Terus ada lagi mungkin kalau di Indonesia perusahaan tuh ada yang diwajibkan BPJS atau apalah asuransi mungkin ya. Nah, kalau di luar negeri ada dia namanya Social Security. Itu mungkin kayak apalah ya, dia jaminan pensiun. Nah, ada juga, nah kalau di luar negeri, makanya walaupun orang luar negeri besar gajinya, sebetulnya hampir sama dengan di Indonesia kalau nilai daya belinya. Kenapa? Mereka itu banyak sekali pemotongan. Pertama ada pemotongan pajak pendapatan. Pajak aja ada 3. 1 pajak pendapatan, pajak pendapatan untuk negara bagian, ada lagi pajak pendapatan untuk kecamatan atau daerah mereka. Jadi kayak kita di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita kena kalau dicontohkan pajak Indonesia, pajak Provinsi Sumatera Utara, pajak Kota Medan. Nah, kalau di luar negeri, dia khususnya di Amerika, hal itu berlaku. Makanya besar pun gaji, pajaknya pun luar biasa besarnya. Kalau di Indonesia kita hanya satu, yaitu pajak PPh 21 atau PPh 22, tergantung dari bagaimana pendapatan kita berasal. Ya, masih bersyukur kalian tinggal di Indonesia nih, walaupun kecil, tetapi pemotongan pajak tidak sebesar di luar negeri. Nah, kita dengarkan. In addition, employers can withhold money for union dues, medical and dental insurance, unemployment and retirement contributions. Ini lagi, kalau di luar negeri ada diminta union dues. Union ini apa namanya ya? Serikat, biaya serikat pekerja atau sumbangan untuk serikat pekerja. Nah, asuransi kesehatan ini juga kita ada di sini. Asuransi nanti kalau kamu hari tua atau pensiun, ini ada 2 ini. Kalau kamu dipecat, kamu dapat uang, tapi di sini pun ada ini. Ya, oke. Nah, semua pemotongan ini ya banyak sekali kalau di luar negeri. Jadi kalau kita ini tidak sebanyak itu, tapi banyak juga ya, tapi nggak sebanyak inilah. Makanya orang luar negeri kalau di Amerika, kalau kamu sudah nggak punya kerjaan, kamu jadi gelandangan. Ya, oke. Nah, kalau peraturannya di luar negeri itu Social Security itu 6,2% dari gajinya, besar sekali. Kesehatan 1,45%. Jadi ini yang kita pelajari adalah bagaimana adanya potongan-potongan dalam gaji. Nah, kita lihat contoh pertama, dengarkan. Example, a person receives a weekly salary of $510. The income tax on that amount is $128.52. Social Security is 6.2%, and Medicare is 1.45%. Find the person's net pay. Solution, find the Social Security deduction. $510 times 0.062 equals $31.62. Find the Medicare deduction, $510 times. Find the sum of the deductions, $128.52 plus $31.62 plus $7.40 equals $167.54. Find the net pay, net pay.
equals gross pay sum of deductions equals $510 $167.54 equals $342.46. Hence the person receives a check for $342.46. Ya, jadi sudah kalian dengar, ada seseorang gajinya seminggu 510. Pajak pendapatan yang dia harus keluarkan 128,52. Jadi kalian bayangkan gaji dia cuma $510. Pajak pendapatannya aja udah $128.128.52. Jadi kau kerja 1 minggu capek, seperempat itu kau buang hanya untuk bayar pajak. Jadi kalau di Indonesia ini tak sampai seperempat pajak orang. Di sana itu besar sekali. Nah, di situ ada lagi dipotong Social Security. Ada lagi Medicare, asuransi kesehatan. Ditanya berapa gaji dia sebenarnya. Ini kan gampang ya. Kalian tahu lah ini cara ngerjakannya ini ya kan. Pertama kalian kurang-kurangkan lah pengurangnya apa saja. Tadi pengurangnya 1 Social Security. Karena dia persen kalikan dulu. 6,2% kali pendapatan dapat segini. Kemudian kurangkan lagi Medicare-nya. Medicare ada 1,45% dapat segini. Baru kalian total lah pengeluaran Medicare sama Social Security ditambah pajak. Jadi kalau gajimu 510, potonganmu seminggu itu udah hampir 167 ya. Jadi besar kali, jangan kalian kira enak tinggal di luar negeri, pahit ya. Pahit kali tinggal di luar negeri karena banyak kali pajak. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, contoh berikutnya. Example, a person earned $1,689.60 last month. The federal income tax deduction was $337.92. Find TE net pay if Social Security, Medicare, and $97.60 for health insurance were deducted. Solution, Social Security deduction, $1,689.60 times 0.062 equals $104.76. Medicare deduction, $1,689.60 times 0.0145 equals $24.50. Total deductions, $337.92 plus $104.76 plus $24.50 plus $97.60 equals $564.78. Net pay, $1,689.60, $564.78 equals $1,124.82. Practice. Udah kalian dengar kan? Ini di sini ada orang gajinya bulan lalu itu segini. Kemudian dia kena pajak federal, pajak pendapatan. Kalau di Indonesia ini pajak Indonesia. Inilah pajak yang dikutip oleh negara sebesar $337. Nah, bayangkan kalian itu. Jadi kalau gajimu cuma 1.500, 300 itu udah kena pajak federal, lain lagi pajak state, lain lagi ya, agak banyak sekali. Nah, kemudian semua potongan untuk Social Security, Medicare, Health Insurance itu sebesar segini. Berapa potongan gaji pegawai tersebut? Nah, pertama tentunya kita cari potongan. Nah, ini kalian mesti tahu ya. Jadi karena ini bukunya buku dari Amerika, maka peraturannya hitungannya gini. Kalau dia Social Security itu sebesar 6,2%. Nah, kalau Medicare sebesar 1,45%. Nah, Medicare ini program dari semua presiden Amerika. Jadi kalau kau mau presiden di Amerika, inilah yang kau jual. Nah, ada 2 cara mau jadi presiden di Amerika. Kau jual pajak, satu lagi Medicare sama Social Security. Siapa yang bisa menurunkan pajak, itu biasanya menang jadi presiden. Walaupun kenyataannya jarang ada presiden, kecuali kemarin Obama yang berhasil menurunkannya.
Nah, jadi saking pentingnya pajak di Amerika itu sering sekali ini jadi jalan politik, ya. Jadi kalian ingat kalau ada soal-soal social security 6, jadi apa arti social security nih? Kau tidak akan bisa hidup di Amerika kalau kau nggak punya social security. Maksudnya Anda itu kalian dianggap bukan warga negara. Semua yang berhubungan dengan pembelian atau apapun, kamu beli rumah, beli mobil, harus ada social security number. Nah, ini kayak kartu. Jadi kalau kamu nggak punya, ini banyak di Amerika. Di Amerika tuh banyak gelandangan. Apalagi di kota-kota besar. Kenapa mereka gelandangan? Mereka tak punya kerjaan sehingga tak bisa membayar social security. Social security ini kalau di Indonesia apalah ya, karena berbeda, bukan kayak yang di Indonesia. Dia ini jadi jaminan kalau kau mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli, harus ada ini. Karena inilah yang paling susah didapatkan. Sehingga kalau kamu jobless, udah pasti kamu nggak punya ini. Makanya banyak sekali orang mau pindah ke negara lain. Karena di sana tuh terlalu berat hidupnya. Kita hanya melihat di TV enak, tapi kenyataannya pahit. Oke. Nah, jadi kita hitung di soal ini, kalikanlah dia berapa pendapatannya tadi. Inilah gaji dia sebulan. Kalikan dengan social security 6,2%. Ini jawabnya. Kalikan dengan Medicare. Nah, ini Medicare ini yang dijual-jual sama presiden ini. Kemarin kampanye presiden Trump dengan si Joe Biden. Inilah yang dijual-jualnya. Berapa Medicare? Nah, itu ya. Jadi kalau di Indonesia presiden itu nggak seperti itu. Nggak ada yang dijual. Kalau di sana orang menang kalau dia bisa menurunkan angka ini karena berat sekali biaya ini. Ya, oke. Jadi Medicare itu 1, ini dia tadi peraturannya. 1,45%, Social Security 6,2%. Oke. Nah, kita lihat setelah kita kurangkan seperti itu, dapatlah ini. Kemudian ada tadi di situ dia dikena lagi asuransi kesehatan. Jadi 1 bulan dia bayar segini. Maka pendapatan bersih dia inilah semua potongan. Tadi social security, kemudian pajak pendapatan, inilah hasilnya semua. Maka gaji bersihnya total pendapatan dikurang yang semua dikeluarkan, inilah. Nah, ya kan? Jadi kalian lihat di sini gaji kau hampir 1.700. Kalau kamu kerja gajinya 1.700 US. 1 minggu besar nih kan menurut kita kan di Indonesia nih kan. Tapi yang kau bayar itu hampir 700 US yang harus kau keluarkan untuk potongan-potongan. Ya kan? Makanya pahit sekali kerja di sana. Ya, pahit, lebih baik di Indonesia. Nah, itu hanya sekedar saran. Kalau mau ya silahkan kerja di Amerika. Berikut ini ada latihan. Jadi ingat ya, kalau di latihan ini ada katanya social security itu 6,2%. Kalau dia bilang Medicare 1,45%, ya. Oke. Nah, coba kalian dengarkan dulu apa soalnya. One Albert Lesko earned $574 last week. The federal income tax deducted was $86.10. Find his net pay if Social Security and Medicare were also deducted. Ya, 2 Sandra oke. Milowski earned one. Nah, di sini diketahui gajinya segini. Potongan pajak pendapatan segini. Kemudian dia kena potong lagi social security. Kemudian kena potong lagi Medicare. Nah, berarti ini ya, kalian lihat tadi social security berapa jumlah potongannya, Medicare berapa jumlah potongannya.
Oke, kita lihat lagi di sini. Sandra Milowski earned $1,104 last week. The federal income tax deducted was $253.92. Find her net pay if Social Security, Medicare, and $5 union dues were deducted. Ya, 3. Mark Seeger earns soal nomor $8. 2, ini gajinya segini. Kemudian pajak dia segini, pajak pendapatan. Dipotong lagi Social Security, Medicare. Nah, ini ada tambahan. Uang serikat pekerja. Nah, ya, kalian cari jumlahnya. Ditambah ini contoh berikutnya. 3. Mark Seeger earns $8.65 an hour. Last week he worked 36 hours. The federal income tax deducted was. Find his net pay if Social Security and Medicare are deducted. Ya, nah ini ada orang gajinya dibayar per jam. 1 jam dia bekerja, gajinya segini. Minggu lalu dia bekerja sebanyak 36 jam. Kena potong gaji pajak pendapatan segini. Kemudian dipotong lagi Social Security dan Medicare. Berapa yang bisa dibawanya pulang atau gaji bersihnya? Nah, kita lihat nomor 4. 4. Harriet Johnson earns $48,000 a year. The federal income tax withheld for last month was $810. Find her net monthly pay if Social Security and Medicare are deducted. 5. Richard Todd earns Ya, oke. Di sini ada orang gajinya 1 tahun sekian. Kena potong pajak pendapatan sekian. Nah, ya. Jadi ini ingat, ini gaji setahun. Bulan lalu potongan pajaknya sekian. Carilah gaji bersihnya setelah dipotong Social Security dan Medicare. Nah, di sini pertanyaannya apakah dia gaji tahunan atau gaji bulanan? Nah, kalau kalian mau cari gaji bulanannya, karena apa? Karena pajak ini pajak bulan lalu. Pajak bulan lalu berarti gaji 1 tahun bagi 12 dulu. Oke? Nah, kita lihat masuk ke soal yang ini agak sedikit lebih sulit. 5. Richard Todd earns $9.70 an hour. The following deductions are made. Federal income tax 20%. Social Security 6.2%. Medicare 1.45%. State income tax 2%. Local tax 1%. Find his net pay if he works 40 hours per week. Ya, di sini ini banyak kali potongannya. Ada seseorang, dia gajinya dihitung jam-jaman. Potongan pajak pendapatan federalnya 20%. Social Security, Medicare, pajak pendapatan negara bagian 2%. Pajak pendapatan kota tempat dia tinggal 1%. Kalau dia bekerja 40 jam per minggu, berapa gaji dia bawa pulang atau gaji bersihnya? Nah, kalian hitung gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang baru, yaitu kita dengarkan dulu teori. Markup introduction. In order for a person in a business that sells merchandise to make a profit, he or she must sell the merchandise at a price higher than what he or she paid for it. The price that a merchant pays for an item is called the cost. The price that the merchant sells the item for is called the selling price. The difference between the cost of the item and its selling price is called the markup. The basic formulas for markup are selling price, S, equals cost, C, plus markup, M, or S equals C plus M markup, M, equals selling price, S, cost, C, or M equals S, C cost, C, equals selling price, S, markup, M, or C equals S, M. Ya, oke. Topik yang ini adalah mengenai markup kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya menaikkan harga. Kenapa pedagang menaikkan harga? Satu, ini tujuannya profit. Ya, kalau dia nggak naikkan harga, nggak ada profitnya. Nggak ada orang jualan untuk sekedar hobi, nggak nyari untung. Semua nyari untung.
makanya dia harus menaikkan harga. Nah, harga yang setelah dinaikkan itu disebut harga jual. Nah, ya. Nah, atau selisih harga perolehan barang dengan harga jual itulah yang disebut dengan markup. Nah, jadi kalau dibikin rumusnya, harga jual disama dengan harga perolehan atau cost ditambah ya markupnya, itulah harga jual. Maka markup merupakan harga jual dikurangi dengan harga perolehan. Makanya bisalah kalian ini ya, nggak usah kita bahas-bahas lagi itu, masuk saja kita ke contohnya. Nah, sebelum kita masuk ternyata ada yang perlu saya jelaskan. Biasanya pedagang menaikkan harga atau memarkup itu dengan sistem persentase. Kenapa? Kalau dia dengan memasukkan nominal, apa bedanya? Coba siapa yang tahu? Apa beda menaikkan harga dengan langsung ke jumlah nominal dengan sistem persentase? Nah, jawabnya ialah kenapa? Orang pedagang yang normal, umpamanya dia beli harga buku 2000 perak, dia jual 2200. Coba, kan logikanya 2000 perak, 2200, 10% katanya kan? Nah, itu kalau orang pedagang di Indonesia. Kalau pedagang di luar negeri yang sistemnya sudah baku, dia tidak akan pernah menaikkan sesuatu barang dengan harga persen yang pas-pas. Kenapa? Kenapa? Karena di luar negeri mata uang recehan itu dihitung. Jadi kalau kita menggenapkan kenaikan harga 10% begitu, jarang. Dia pasti mengambil 7%, 6%. Jadi kalau 2000 contoh ya, saya bikin di sini, kita buka kalkulator. Nah, ini kalkulator saya coba. Nah, ini supaya kalian tahu. Ini biasanya dilakukan kalau negara yang punya uangnya kuat. Ini ya contoh, dia beli buku 2000. Kalau dia dinaikkannya 10%, tambah 10%. Nah, ini. Jadi sama dengan 2200. Memang enak, biasanya nih negara-negara yang mata uangnya nggak kuat. Kalau mata uang kuat artinya 1 sen atau 1 rupiah itu pun ada harganya. Kalau di Indonesia nih 100 perak pun nggak ada harganya. Ya, makanya orang suka menaikkan yang genap-genap. Nah, contoh ya, kenapa negara maju itu jarang memakai angka persentase yang pas. Coba lihat ya, dia beli 2000, ditambah dinaikkannya harga sebesar 7%. Nah, coba ya, ini kan berarti 2140. Bagi uang orang Indonesia, 40 perak ini nggak ada artinya. Maka kalau orang Indonesia mau berjualan selalu menaikkan ke atas atau menurunkan ke bawah. Tetapi kalau orang luar negeri ada namanya psikologi penjualan. Jadi kalau negaranya mata uangnya kuat, 40 sen pun itu udah dihitung gitu. Makanya kan kalau dia ada psikologi, kalau dia 2200 dengan 2140. Nah, Andalah coba sebagai pembeli. Harganya ditulis 2200. Ada satu lagi dijual 2140. Mana yang Anda pilih? Tentunya ini kan. Nah, tapi kalau di Indonesia, pedagang tak akan menulis ini. Kenapa? Tak ada arti uang 40 rupiah di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri atau di negara yang mata uangnya kuat, 40 sen itu sangat berarti. Makanya dalam memarkup, orang di luar negeri sering mengambil persen. Karena persen itu dia dapatnya pecahan. Walaupun pecahan ada nilainya, dan yang paling penting adalah dalam psikologi harga.
harga sedikit berbeda, tetapi orang akan memilihnya, ya. Tapi kalau di Indonesia tak akan ada orang yang menjual harga segini. Dia akan tetap menggenapkan harganya 2.200 atau dia dinaikkannya jadi 2.300. Ya, oke. Jadi paham ya kenapa orang sering memarkup itu hitungannya dalam persen. Oke, kita lihat contoh soal. Ini dengarkan. Example, find the markup and selling price on a mailbox that costs $24 if there is a 40% markup on cost. Solution, find the markup. Markup equals rate times cost, or M equals R times C. Equals 0.40 times $24. Equals $9.60. Find the selling price. Selling price equals cost plus markup, or S equals C plus M. Equals $24 plus $9.60. Equals $33.60. Ya, Note. oke. Nah, di sini sebelum saya lapakan tadi saya lupa. Rumusnya menaikkan harga atau markup itu kita tentukan persennya dulu, baru kita cari harga perolehan barang atau kos biaya beli kita barang tersebut, maka dapatlah jumlah markup. Maka kalau dibolak-balik, tingkat persen markup dibagi dengan kos atau harga perolehan barang. Kos itu markup dibagi dengan tingkat persen markup. Oke? Nah, di sini contoh. Carilah markup dan harga jual sebuah barang. Harganya 24. Nah, ada 40% markup. Maka nilai markup tersebut kalikan saja segini. Harga jualnya baru kita tentukan. Kos ditambah markup, itulah harga jual. Maka harga jual barang tersebut adalah sekian. Nah, contoh kedua ya, kalian dengarkan dulu. Example, if an LED night light costs $15 and the selling price is $25, find the markup and the rate based on cost. Solution. Find the markup. Markup equals selling price, cost, or M equals S, C. Equals 25 to $15. Equals $10. Find the rate. Rate equals, or R equals 10. 15. Equals 0.667, rounded, or 66.7%. Hence the markup is $10 and the rate is 66.7% on the cost. Ya, nah dari contoh yang ini ada barang, harga perolehan barang itu segini. Kemudian dijual sama pedagang segini. Yang ditanya berapa markupnya dan berapa persen dari harga jual, harga perolehan dinaikkan harganya. Maka kita cari dulu markupnya. Markup harga jual dikurangi harga perolehan, dapat segini. Baru kita disuruh menghitung berapa persen yang di harga jual ini sebenarnya, dapatlah segini. Ya, markup dibagi dengan cost. Oke, contoh berikutnya, kalian dengar nih suara komputer ini membaca ya. Example, if the markup on a label maker is $18 and the markup rate is 30% on cost, find the cost and the selling price of the label maker. Solution. Find the cost. Cost equals, or C equals $18. 30% equals $60. Find the selling price. Selling price equals cost plus markup, or S equals C plus M. Equals $60 plus $18. Equals $78. Hence the cost is $60 and the selling price is $78. Ya, di sini diketahui, nah ini ya, markup sebesar ini. Tarif markup persennya 30. Carilah harga perolehan dari barang yang dijual. Maka harga perolehan markup dibagi persennya, dapat segini. Harga jual maka adalah harga perolehan ditambah markupnya, dapatlah segini. Ini ya, oke. Sekarang kalian dengarkan latihannya.
Ini kalian kerjakan ya. Coba dengerin. 1. If a heavy-duty stapler costs $32 and there is a 25% markup on cost, find the amount of the markup and the selling price. Nah, ini nggak usah saya terangkan, ini bisa kalian. Nomor 2. 2. If an indoor-outdoor vacuum costs $75 and there is a 36% markup on cost, find the amount of the markup and the selling price. 3. Ya, bisa kalian kerjakan nomor 2 ini. Nomor 3. 2. If an indoor-outdoor vacuum costs $75 and there is a 36% markup on cost, find the amount of the markup and the selling price. 3. If an office suite costs $1,000 and there is a 60% markup on cost, find the amount of the markup and the selling price. Ya, bisa 4. kalian If a laser kerjakan printer itu. costs Nomor 4. $400 and there is a 48% markup on cost, find the amount of the markup and the selling price. Ya, ini juga 5. bisa If a fax kalian machine kerjakan. costs Nomor 5. $235 and there is a 70% markup on cost, find the amount of the markup and the selling price. Ini juga bisa kalian 6. If a kerjakan. scientific calculator costs $50 and sells for $79, find the markup rate based on cost. Ini gampang. 9. Nomor If the 6 markup ini tak usah saya jelaskan. Nomor 7. Ini ya bisa kalian kerjakan. Nomor 8. Ini juga gampang. 9. 9. If the markup on a set of two-way radios is $32 and the markup rate on cost is 48%, find the cost and selling price of the radios. If a notebook computer has a markup of $300 and the markup rate is 60% on cost, find the cost and selling price of the computer. Ya, bisa kalian kerjakan semua itu ya. Baiklah, sampai di sini dulu bahan pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.